Halo para Empoters, perkenalkan aku Anissa Ginatania yang kerap dipanggil Gina. Aku akan menemani kalian dalam acara ini yang bernama Empot Ma'arif Podcast. Untuk episode kali ini, aku akan membahas mengembangkan sekolah menjadi sekolah yang unggul. Untuk membicarakan topik tersebut, aku sudah ditemani oleh Ibu Lia Suryani SMM sebagai Kepala Sekolah SMK Ma'arif NU Jakarta. Halo Ibu, apa kabar? Ya, halo juga. Alhamdulillah baik. Oke, mungkin bisa langsung untuk topik pertama, aku akan bertanya kepada Ibu mengenai apa sih menurut Ibu sekolah yang unggul itu? Kalau menurut saya secara pribadi, sekolah yang unggul itu adalah sekolah yang bisa membawa siswanya untuk mencapai kemampuan dari dirinya, di mana kemampuannya itu nantinya akan ditunjukkan dalam suatu prestasi yang diperoleh. Baik prestasinya itu di bidang intrakurikuler ataupun prestasi di bidang ekstrakurikuler. Seperti itu. Begitu ya. Terus setelah itu ada nggak sih yang mungkin kendala untuk Ibu lakukan untuk mengembangkan sekolah menjadi sekolah yang unggul? Kalau di setiap program itu pasti ada kendalanya. Apalagi ini kita mau menjadikan sekolah kita itu sekolah yang unggul. Nggak mungkin nggak ada kendalanya dong gitu. Karena untuk menjadikan sekolah yang unggul ini kan semua komponen yang ada di sekolah itu harus bersinergi, harus saling bekerja sama. Bukan hanya internalnya aja nih, tapi juga kita harus bisa bekerja sama dengan pihak eksternal, di mana masing-masing pihak ini harus saling bahu-membahu, bekerja sama, bersinergi untuk menciptakan sekolah yang unggul. Kalau ditanya mengenai kendalanya apa, itu ya lebih dari satu kayaknya kendalanya. Cuman memang yang paling agak berat itu adalah menciptakan iklim yang sehat di sekolah. Karena iklim yang sehat ini kan bisa tercipta harus ada kerjasama antara semua warga sekolah. Dari mulai guru, siswanya, karyawan di sekolah, dan juga semua yang terlibat, orang tua, komite, dan lain-lainnya. Nah, ini bagaimana caranya supaya semua warga sekolah ini bisa bekerja sama untuk menciptakan iklim yang sehat. Nah, iklim yang sehat ini nantinya akan berdampak positif kepada kegiatan pembelajaran di sekolah. Kalau kegiatan pembelajaran di sekolahnya sudah bagus, dengan sendirinya nanti siswa akan bisa memperoleh atau mengetahui apa sih kemampuan saya. Nah, kalau siswa sudah mengetahui kemampuannya apa, nanti dia bisa mengembangkan diri untuk kemudian menghasilkan prestasi. Baik prestasi itu di dalam sekolah maupun prestasi di luar sekolah. Baik, lumayan panjang ya Bu. Eh, Lalu juga mengenai sekolah yang unggul, siapa sih yang bisa menilai sekolah itu sudah menjadi sekolah yang unggul? Kalau untuk menilai apakah sekolah kita ini sekolah unggul atau bukan, tentu pasti bukan diri kita sendiri ya, atau bukan pihak sekolah sendiri yang menilai. Ada beberapa pihak eksternal yang bisa menilai apakah sekolah kita ini sudah bisa dikategorikan sebagai sekolah yang unggul atau belum. Kalau kita yang menilai kan kayaknya sombong banget gitu. Pasti kan kita akan menilai yang bagus-bagus dong untuk diri sendiri, tapi kan tujuannya bukan di situ. Yang nantinya akan menilai apakah sekolah kita ini sekolah unggul atau belum, itu tentunya yang pertama adalah masyarakat. Di mana masyarakat nantinya akan menilai kegiatan sekolah kita bagaimana, bagus atau enggak, kurikulumnya bagaimana, bagus atau enggak. Nah, itu pihak pertama yang paling besar pengaruhnya kepada sekolah, mereka yang menilai. Nah, masyarakat itu siapa aja? Masyarakat itu bisa orang tua siswa, bisa siswa itu sendiri, bisa juga masyarakat di sekitar sekolah. Nah, selain masyarakat yang akan menilai adalah tentunya dinas pendidikan. Karena masing-masing sekolah itu memiliki rapot sekolah, di mana rapot sekolah ini diakses oleh dinas pendidikan. Nah, nanti dari rapot sekolah ini akan diketahui apakah sekolah kita sudah termasuk ke dalam sekolah unggul atau tidak. Nah, untuk menilai melalui rapot pendidikan, biasanya dinas pendidikan akan memberikan kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada siswa
kepada guru, kepada komite, dan juga kepada orang tua siswa. Seperti itu tadi udah dua pihak ya, masyarakat dan juga dinas pendidikan. Nah selanjutnya yang ketiga, karena kita SMK, sekolah menengah kejuruan, tentunya tidak lepas dengan peran serta industri atau perusahaan. Nah industri yang sudah bekerja sama dengan sekolah kita, tentunya juga mereka akan menilai kualitas sekolah kita bagaimana. Sudah bisa dikategorikan sebagai sekolah unggul atau belum. Gitu. Nah, saya rasa tiga unsur tadi yang bisa menilai apakah sekolah kita sudah bisa dikategorikan sebagai sekolah unggul atau belum. Baik, pihak eksternal itu yang tiga tadi atau bukan? Iya. Yang tiga tadi. Jadi itu yang ya. memang di luar dari sekolah ya. Kalau guru itu kan pihak internal, kayak ibu kepala sekolah kan pihak internal. Nggak mungkin ibu atau guru menilai, karena nanti penilaiannya pasti subjektif, tidak objektif. Nah, supaya penilaiannya objektif berarti kan yang harus menilai adalah pihak eksternal, seperti itu. Oke, mengapa sekolah itu harus memiliki kualitas yang unggul? Itu harus ya, kalau sekolah harus memiliki kualitas yang unggul. Kalau menurut saya itu harus. Jadi kalau ditanya mengapa, ya memang kita harus jadi sekolah yang unggul. Tujuannya adalah satu, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Supaya masyarakat tidak ragu untuk menyekolahkan atau menitipkan anak-anaknya di sekolah kita. Yang kedua, dengan keunggulan yang kita miliki, tentunya kita akan memiliki banyak prestasi. Gitu. Karena yang namanya unggul kan otomatis mereka punya banyak kelebihan. Kalau kita memiliki banyak kelebihan atau banyak keunggulan, otomatis kita akan memperoleh banyak prestasi. Gitu, terutama prestasi-prestasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan antar sekolah. Biasanya orang akan menilai sekolah ini unggul karena apa? Karena dia juara terus nih di event O2SN atau di event FLS 2N. Nah, itu kalau sekolahnya udah unggul kan otomatis mereka akan banyak berprestasi di 2 event tersebut minimal. Seperti itu. Itu ya. Banyak Iya. yang udah diikutin lomba juga kan ya. Iya. Lalu juga sudah berapa lama SMK Ma'arif Jakarta ini memiliki title sebagai sekolah SMK yang unggul? Boleh cerita sedikit ya. Panjang juga nggak apa-apa kok, Bu. Jadi alhamdulillah SMK Ma'arif NU Jakarta ini kita pertama kali dipercaya oleh Kementerian Pendidikan menyandang predikat SMK Center of Excellence atau SMK Pusat Keunggulan. Itu di tahun 2020. Waktu itu memang yang kita unggulkan adalah jurusan perkantoran. Karena memang DKV-nya baru tahun pertama ya kita buka DKV. Nah lalu berlanjut di tahun 2021 kita juga masih dipercaya menyandang predikat SMK Pusat Keunggulan. Nah di tahun kedua ini yang kita unggulkan adalah jurusan DKV atau dulu multimedia ya. Karena kurikulum Merdeka multimedia diganti sebagai DKV. Nah alhamdulillah sampai saat ini berarti kedua jurusan yang ada di SMK Ma'arif NU Jakarta itu sudah menyandang predikat unggul gitu dibandingkan dengan sekolah yang lain. Karena memang untuk di wilayah Jakarta Barat 2 itu hanya SMK Ma'arif Jakarta yang memperoleh status sekolah pusat keunggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu. Kalau boleh tahu ya, cara kita mengetahui sekolah kita sudah menjadi unggul itu gimana? Memang ada beberapa kriteria sih ya yang bisa menyebabkan sekolah itu disebut sekolah unggul. Kalau kata Bapak Pengawas nih, yang pertama jumlah siswanya. Jumlah siswa itu juga menentukan apakah sekolah itu sekolah unggul atau belum gitu. Kan nggak mungkin kalau siswanya cuma 40 terus jadi sekolah unggul gitu ya. Terus yang kedua dari prestasinya. Prestasi yang udah diperoleh apa aja, baik itu prestasi dari siswanya maupun prestasi dari
gurunya. Lalu keaktifan guru dan siswa di ajang-ajang perlombaan, baik itu tingkat wilayah maupun tingkat provinsi. Karena dari keaktifan ini juga nantinya akan menentukan nilai rapot pendidikan sekolah. Seperti itu. Nah, itu mungkin 2 kriteria yang bisa kita lihat apakah sekolah tersebut sudah bisa masuk ke kategori sekolah unggul atau belum. Sama satu lagi nih, fasilitasnya. Udah pasti yang namanya SMK itu yang dilihat adalah fasilitasnya dong sekolah. Apalagi kita punya 2 jurusan. Nah, masing-masing jurusan ini fasilitas untuk praktek kejuruannya terutama sudah lengkap belum? Sudah memadai belum? Sudah standar industri belum? Seperti itu. Terus satu lagi nih, untuk SMK nanti akan dilihat seberapa banyak sih perusahaan yang sudah kerjasama dengan sekolah kita. Semakin banyak perusahaan atau industri yang bisa kita gandeng untuk MOU atau kerjasama, maka semakin berkualitas juga sekolah SMK-nya. Kayak gitu. Oke. Lalu juga program-program apa yang sudah kita lakukan selama ini? Kalau di SMK Ma'arif NU Jakarta banyak ya program udah kita lakukan. Wah, ini sampai malam nih kalau diceritain nih Nggak apa-apa kok. gitu. Kita cerita tentang program unggulannya aja ya untuk di SMK Ma'arif. Program unggulan yang memang saat ini sedang kami jalankan di tahun pelajaran 2024-2025 itu yang pertama adalah program guru tamu. Jadi kami sekolah mengundang guru tamu dari perusahaan untuk masuk ke kelas. Kita sebut namanya kelas industri. Jadi kelas industri ini yang memberikan materi atau pelajaran adalah perwakilan dari perusahaan. Di mana nantinya mereka akan memberikan materi atau pelajaran yang belum pernah diberikan oleh guru di sekolah. Atau materi-materinya lebih banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di industri. Nah, itu program unggulan yang tahun pelajaran ini sedang berjalan, sedang kami laksanakan. Kalau program-program lainnya yang sudah rutin itu banyak banget. Kayak LDKS, kunjungan industri gitu ya. Nah, termasuk salah satu program yang ini lagi kita kembangkan ya podcast ini, MPOT ini. Ini salah satu program dari jurusan DKV yang memang baru kita rintis, mau kita jalankan, harapannya nanti ke depannya bisa rutin gitu, kita bisa siaran 1 minggu sekali. Terus untuk jurusan DKV juga nih, saya mulai itu pengen buka studio foto untuk umum. Jadi nanti kita bisa terima konsumen dari umum, kita bikin studio yang kekinian. Saya menantang anak-anak DKV, kepala program keahlian DKV, guru-guru DKV untuk bisa menciptakan studio foto untuk konsumen umum yang kekinian. Nah, kalian harus punya ide yang kekinian itu yang kayak gimana, alatnya apa aja yang dibutuhin, konsepnya bagaimana dan lain sebagainya. Itu buat PR banget nanti untuk jurusan DKV. Kalau MPLB ada nggak? Kalau untuk MPLB sendiri kan udah ada MBC ya. Kebanyakan kan pekerjaan-pekerjaan MPLB nih. Terus sudah ada MM juga, Ma'arif Mart. Itu juga kan berkenaan dengan MPLB kan, kasir, display dan lain sebagainya. Nah, untuk kedepannya nanti kepala program MPLB yang akan menyampaikan program unggulannya apa. Pasti nanti diundang dong. Iya kah? Iya, haruslah. Oke, banyak ya. Lalu juga ada nggak inovasi-inovasi yang inovasi yang ingin dilakukan untuk tetap menyandang title sebagai SMK keunggulan? Pastinya harus ada. Kalau inovasi itu nggak boleh nyontek ya. Kita kan memang saat ini dituntut untuk bisa melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Selama ini kami khususnya saya itu nggak berhenti belajar. Terus mengembangkan diri dengan cara banyak sharing sama kepala sekolah di seluruh DKI Jakarta yang menyandang gelar juga keunggulan. Terus saya juga banyak melakukan studi tiru di sekolah-sekolah tersebut untuk melihat
kira-kira apa yang bisa kami lakukan atau apalagi yang belum pernah kami lakukan supaya itu nantinya bisa menjadi inovasi di sekolah kami. Gitu. Jadi memang dari program yang tadi udah Ibu jelasin ya, itu kan nggak boleh stuck di situ. Kita tetap harus ada terobosan-terobosan baru. Nah, ini untuk tahun pelajaran yang akan datang, saat ini yang saya lakukan adalah ATM tadi, amati, tiru, dan modifikasi dari sekolah-sekolah yang tentunya ada kegiatan-kegiatan yang belum pernah ada di kita. Kayak gitu. Inovasinya seperti itu. Jadi nanti akan kami bicarakan pada saat rapat kerja untuk persiapan tahun pelajaran yang akan datang. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Ada nggak ya? Mungkin Ibu bisa sedikit menjelaskan mengenai apa ya? Mungkin lebih detail lagi tentang program, mungkin lebih detail lagi. Detail seperti apa nih? Kalau programnya tadi udah Ibu jelasin kan yang akan Ibu laksanakan di tahun 2024 dan tahun 2025. Kalau untuk program yang rutin itu tadi juga udah Ibu sebutin, ada LDKS, kunjungan industri dan sebagainya. Dan yang pasti kalau untuk karena kita SMK Ma'arif NU Jakarta ini adalah salah satu sekolah Islam, kita juga untuk kelas 12 ya ada program BTQ. Program BTQ ini berjalan sudah 2 tahun. Tujuannya adalah untuk memberantas buta huruf Al-Quran di SMK Ma'arif. Jadi yang lulus dari SMK Ma'arif syaratnya minimal harus bisa membaca Al-Quran. Seperti itu. Baik. Oke, mungkin segitu saja untuk podcast hari ini. Aku Anissa Ginatania. Izin pamit undur diri. Terima kasih kepada Ibu Lia yang sudah menemani saya untuk hari ini. Jangan lupa untuk follow sosial media kita dan juga subscribe channel yang ada di bawah ini ya. Dadah, sampai ketemu lagi.